Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Jumpa kembali di mata kuliah Desain Pembelajaran Daring. Waalaikumsalam. Oke, saya ingin menyampaikan teman-teman, selamat kemarin sudah mengerjakan tugas dan secara umum telah relatif bagus ya. Artinya teman-teman sudah mulai melihat dan merasakan konsep e-learning dengan baik. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Oke, kemarin kita sudah melihat, saya sudah pelajari beberapa tugas dari teman-teman. Ada yang beyond expectation, ada yang memang tidak sesuai dengan tugas begitu, tapi tidak masalah karena ini baru tugas yang pertama dan insya Allah setiap tugas akan saya beri kesempatan teman-teman untuk melakukan perbaikan. Kecuali di akhir semester ya. Nah, kalau di akhir semester kan itu ibaratnya udah sakaratul maut gitu kan. Jadi susah bertobatnya. Kalau masih masa ini ya bisa bertobat lah kira-kira begitu. Nah, materi yang kita pelajari kan sebelum masuk kepada tugas proyek, saya akan berikan beberapa hal yang sangat penting ya, mungkin di luar dari apa yang ada di LMS ini, maksud saya, eh, di luar yang ada di LMS ini, karena di sini nanti what is e-learning and how do instructional designer work, ini kalian akan sudah pelajari eh, apa namanya sekarang ini begitu, cuman ini kan belum saya setting ya, apa namanya sampai kapan ini masih tahun 2023. Nanti akan saya set gitu. Setelah ini nanti teman-teman sudah mulai mempelajari apa namanya beberapa topik yang ada di LMS. Tapi dalam webinar ini kita bahas yang tidak ada di LMS memang, tapi ini sangat penting untuk teman-teman. Saya ingin bekali teman-teman terutama pentingnya instruksional atau pedagogic model dan instruksional strategi kaitannya dengan learning technology ya. Oke. Kali ini mungkin kita sebentar saja teman-teman sekalian. Saya ingin mengingatkan kembali yang dimainkan oleh kita itu adalah ruang belajar ini ya teman-teman sekalian. Kemarin kita sudah teman-teman fokus di sini, kita sudah belajar tentang teknologi enhanced classroom ya. Teknologi enhanced classroom artinya bahwa pembelajaran di ruangan kelas pun sebenarnya kita bisa enhance by technology, which is itu akan melibatkan tidak hanya elektronik teknologi sebelum tahun 2000-an ke bawah mungkin atau 1990-an ke bawah teknologinya elektronik sih enhance di kelas ya. Tapi stand alone kan gitu. Tapi sekarang dengan adanya smartboard, dengan adanya wireless fidelity yang bisa menjembatani eh, apa namanya eh, menjembatani koneksi internet begitu ya, sehingga bisa di dalam kelas dan lain sebagainya, sehingga pembelajaran online pun bisa terjadi di dalam kelas ya teman-teman sekalian. Nah ini bisa kita kombinasikan dan kemarin Ibu Teresia ada nggak? Teresia mana di sini? Tere, Tere nggak masuk ya, Sof? Eh, sedang sepertinya sedang di perjalanan Pak. Tadi ada Bu Tere. Saya Ya maksud bertemu saya di ingin appreciate saja Tere itu bisa bagus gitu ya, teknologi enhanced classroom gitu. Jadi nilainya kayaknya ada yang 95 itu siapa lagi saya lupa, tapi yang 95 nggak usah memperbaiki kali ya. Yang di bawah 85 lah itu silahkan perbaiki karena kalau 95 udah otomatis dapat A ya. Nanti saya khawatir kalau memperbaiki dia jadi turun jadi 80 begitu. Jadi repot juga gitu. Oke. Nah, kemudian teman-teman sekalian, berikutnya, kita akan optimalkan juga sebenarnya yang ruang belajar yang di sini ya, yang di Tatap Maya ya teman-teman sekalian. Ini juga akan sama, yang bisa dilakukan oleh teman-teman ya.
Saya akan ambil contoh, misalnya seperti ini, sebagai kasus ya. Nanti ini akan jadi assignment juga untuk teman-teman. Sebentar saya buka dulu. Sebentar, file saya itu banyak, jadi saya bingung mau cari-cari dulu sebentar ya. Yang mana ya ini kali ya? Sorry ya, buka-buka dulu. Oke, kira-kira ya Bapak dan Ibu sekalian, ini contoh saja. Sorry, kok itu sih? Nah, ini contoh ya teman-teman sekalian. Misalnya ya, eh, teman-teman akan memperoleh satu topik, misalnya ini yang momok banget di di program studi kita. Itu adalah mengenai state of the art gitu ya. Jadi bagaimana mahasiswa menunjukkan novelty, misalnya penelitian dari state of the art yang dipaparkan oleh autor dalam satu artikel dari jurnal bereputasi begitu ya teman-teman. Ini contoh ya. Nah, ini berarti kita harus menggunakan pedagogic model tertentu. Let's say misalnya ya, teman-teman, kita akan gunakan pedagogic modelnya itu adalah case-based teaching method. Ya berarti kalau case-based teaching method berarti kita kan harus angkat case ya teman-teman sekalian. Angkat case, kemudian meminta mahasiswa untuk melakukan analisis terhadap case, kemudian case itu dipelajari, dicari referensi dan lain sebagainya, dibahas oleh teman-teman mungkin secara kelompok, nanti disajikan gitu ya. Tapi indikator-indikator untuk memperoleh pemahaman terhadap novelty tersebut yang datang dari state of the art, research gap, sehingga menghasilkan novelty itu bisa nyampe kepada mahasiswa. Itu ceritanya begitu teman-teman sekalian, oke? Nah, pertanyaannya teman-teman sekalian, apakah case-based teaching method tadi dapat kita laksanakan dalam konteks tatap muka? Dapat kira? Tidak, Pak Karimullah. Pasti dipastikan bisa, Pak. Bisa, Sangat. oke. Iya.
Oke, jika kondisi dan situasi tertentu memungkinkan juga, mungkinkah dilakukan dengan tatap maya? Sangat bisa juga. Sangat bisa juga. Oke. Mungkinkah dilakukan dengan asinkron? Asinkron bisa dengan deskripsi, mungkin ditambah dengan Oke. deskripsi. Oke. Bisakah dikombinasikan antara tatap muka, tatap maya, dan asinkron daring? Sangat bisa ditambah, Oke. tujuannya untuk memperjelas. Oke, jadi teman-teman sekalian, ketika kita bicara e-learning dalam kepala kita atau online learning, maka saya ingin menyampaikan di sini sama seperti iklan teh botol sosro. Apapun makanannya, minumannya teh botol sosro. Kan gitu kira-kira begitu ya teman-teman sekalian, ya kan? Itu artinya teman-teman, apapun moda transportasinya, maksud saya, delivery strateginya, apakah dengan tatap muka, ketika tatap muka, setting belajarnya maksud saya, atau mau tatap maya, atau kombinasi dengan tatap muka dan tatap maya, atau mau asinkron daring sendiri, atau kombinasi antara asinkron daring dengan tatap maya, atau kombinasi antara asinkron daring dengan hybrid, begitu kan? Kira-kira begitu kan? Hybrid kan berarti tatap maya dan ini kan yang kemarin kita bahas, maka minumannya adalah teh botol sosro. Maksudnya maka yang paling penting adalah pedagogik modelnya kita pegang. Iya kan? Nah, ceritanya kita ingin membelajarkan mahasiswa dan tujuan akhirnya mahasiswa dapat menunjukkan novelty yang dibuat oleh autor, kan itu kira-kira gitu ya, dibuat oleh autor dari satu artikel dengan mempertimbangkan seperti apa autor itu menjelaskan tren, research trend. Ya kan itu. Kemudian seperti apa autor itu menjelaskan research gap dan bagaimana dia memilih gap, kemudian menyelesaikan gap itu dengan kedisiplinan ilmunya sehingga muncullah novelty. Itu kan berarti kita meminta mahasiswa untuk melakukan analisis terhadap satu introduction dalam satu artikel, ya. Maka kita sebagai instructional designer, ya kan? Ambillah keputusan. Oke, pedagogic model yang dipakai adalah case based teaching method. Ya kan gitu ya? Case based teaching method itu adalah approach. Itu adalah pendekatan pembelajaran sebenarnya gitu ya. Walaupun namanya case based teaching method. Tapi itu adalah pendekatan. Artinya begini, kalau case based teaching method itu kita gunakan dengan ceramah bisa nggak? Bisa. Tapi yang diceramahkan adalah case. Dianalisis oleh mahasiswa ya. Bisa nggak kalau case based teaching method itu kita lakukan dengan metode role play? Bisa nggak? Bisa, tapi yang di play di role kan, nah itu kan gitu ya. Itu adalah case. Gitu teman-teman sekalian. Jadi jangan sampai nanti teman-teman berpikir, oh ini misalnya ya, misalnya konselor menjadi pendengar aktif. Ya, gitu kan. Bisa nggak di role play kan? Berarti kan ada yang berperan sebagai sebagai yang konseling dan ada konselor kan gitu kan. Tapi di case kan role play-nya kayak gimana kan gitu sehingga dua-duanya itu namanya case based teaching method. Nah, bisa nggak dipraktekkan? Bisa. Nah, dalam kasus ini teman-teman sekalian, dalam kasus misalnya capaian pembelajaran seperti tadi, maka pembelajarannya seperti apa? Nah, di sini teman-teman sekalian, nanti saya minta teman-teman membuat hal yang sama ya. Maka, misal ya, kalau misalnya dilakukan dengan tatap muka, ya teman sekalian, ya, dilakukan dengan tatap muka. Nah, ini akan saya berikan contoh teman-teman sekalian, bagaimana case-based teaching method ini dilakukan dengan prinsip eh, pedagogic model yang kita pakai juga itu adalah the first principle of instruction. Misal ya, misal teman-teman sekalian. Nanti ini bisa jadi contoh kalau kalian nanti bikin disertasi atau tesis misalnya ya. The first principle of instruction itu teman-teman sekalian saya ingin tunjukkan
itu adalah, kita lihat di sini ya. Itu terdiri dari 5 ya. Pertama adalah problem center, kemudian activation, kemudian demonstration, application, dan juga integration. Itu artinya teman-teman sekalian bahwa kalau menurut kalau menurut the first principle of instruction-nya David Merrill, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah problem propose. Setelah itu kita lakukan activate. Setelah activate, demonstrate. Setelah demonstrate, apply atau application diterapkan. Setelah itu integration. Nah, gimana caranya? Ya, gimana caranya? Apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro itu kita lakukan. Ya, kita berikan contoh ini. Nah, nanti teman-teman nanti buat yang sama ya. Miftah jadi dosen mata kuliah metode penelitian tersebut. Topiknya menulis introduction. Kan gitu kira-kira ya. Dalam situasi yang tidak memungkinkan melakukan pembelajarannya dengan tatap maya. Apalagi asinkron mandiri. Ya, tapi harus tatap muka. Tetap pedagogic modelnya menggunakan the first principle of instruction, menggunakan case-based teaching method dalam setting belajar tatap muka, ya kan? Berarti Miftah karena menggunakan case-based teaching method untuk problem propose-nya berarti ngangkat satu artikel, kan itu harus milih kan, yang dijadikan kasus. Ya kan? Dijadikan kasus. Diangkatlah kasus, misalnya Miftah ngangkat kasus. Saya punya artikel nih, ya. Sudah ditolak 7 kali, sakitnya di sini kan gitu. Nah, ini kenapa? Kan gitu. Iya kan? Itu diangkat kan gitu. Tapi artikel itu dibagikan kepada mahasiswa atau ditunjukkan dengan LCD proyektor, katakanlah ya gitu ya, karena ini di kelas ya. Nah, kemudian dibahas, kenapa kira-kira ini tidak dapat diterima dalam artikel yang terindeks internasional, ya, apakah IOP atau Scopus atau apa begitu ya teman-teman sekalian ya. Maka PR-nya Miftah menyediakan kasus-kasus yang sederhana, ya, yang jelek maupun yang bagus. Maka Miftah akan angkat yang jelek dulu, buatannya Miftah. Contoh ya Miftah ya. Nah, kemudian kasih contoh yang ini yang bagus. Kenapa ini dua ini bisa? Nah, itu namanya problem propose, setelah itu activate. Tapi kalau dosennya biasa aja, ya dosen biasa aja katakanlah Karimullah ya, dosen biasa aja, dosen B, datang ke kelas, Pak Radit ya, datang ke kelas, langsung tayangin slide presentasi state of the art is. Terus sampai slide gitu ngejelasin aja gitu kan gitu ya. Nah, itu kan repot kalau untuk orang dewasa. Maka yang bagus adalah case, walaupun kita tahu yang namanya state of the art itu adalah jalan menuju kita menemukan novelty. Berangkat dari membentur-benturkan trend research, kemudian menuliskan secara sistematis dan logis research gap yang ada, baru kita pilih research gap ini, kita akan selesaikan dengan itu novelty-nya baru nyampe situ. Makanya novelty itu kan nggak akan ketemu kalau kita tidak melakukan studi literatur yang sistematis. Karena dengan studi literatur itulah kita akan menemukan trend research dan menemukan research gap apa saja yang bisa kita masuki. Ya kira-kira begitu. Tapi ilmu itu tetap di kepalanya dosen dong. Nah, nggak langsung saja di ini kan gitu ya. Nah, sambil membandingkan dua contoh kasus tersebut, barulah masuk kita. Yang ini trend research-nya jelas loh, dipaparkan oleh dia. Kan gitu ya? Kan gitu kan, Bro? Nah, sementara yang ini, artikel Miftah yang 7 kali disabit nggak diterima-terima itu, coba bandingkan dua itu. Nanti terjadilah diskusi antar mahasiswa. Kan gitu. Maka ketika itu terjadi, kalau kita kembalikan ke the first principle of instruction, dua langkah sudah dilakukan. Problem propose, kan gitu ya? Ya kan? Dan activate.
Itu baru activate loh ya, belum sampai demonstrate. Oke, ketika masuk demonstrate berarti Miftah angkat lagi, ya kan, case yang berbeda. Iya kan? Walaupun itu mata kuliahnya hanya untuk satu topik loh, hanya untuk satu intro, how to write introduction gitu ya sebenarnya dalam satu artikel teman-teman kalian ya. Nah, kemudian angkat kasus lagi, dibahas lagi, terus angkat kasus lagi, dibahas lagi. Nah, bisa saja Miftah melakukannya itu setelah activate tadi untuk demonstrate, Miftah melakukannya itu dengan metode apa namanya istilahnya jigsaw, ya kan? Jigsaw. Jigsaw itu artinya satu kelompok diberikan dua kasus, satu kelompok lain diberikan dua kasus yang berbeda-beda kan satu sama lain kan itu ya. Nah, berarti kan konsekuensinya dosen harus menyiapkan beberapa case yang bervariasi. Ya kan? Nah, disitulah nanti ketika di kelompok mereka akan menganalisa sebagai itu baru masuk pada langkah yang ketiga, demonstrate. Ya kan gitu ya, demonstrate. Setelah itu masing-masing kelompok akan memaparkan dan menjelaskan. Iya toh? Setelah itu selesailah perkuliahan. Miftah ngasih tugas kepada mahasiswa. Berarti kan udah masuk tahap application. Sampai situ selesai menerapkan bagaimana menuliskan satu artikel untuk introduction. Ya, kan itu kira-kira contoh ya teman-teman sekalian. Kalau yang integrate berarti kan dia menyusun mini proposal lah mestinya ya. Untuk integrate kan dia udah mengintegrasikannya. Itu baru sampai apply gitu. Nah, apply-nya itu mungkin Miftah akan lebih tingkatkan dengan meminta mahasiswa itu untuk mempermaks. Mempermaks itu artinya apa ya? Vermaak itu bahasa Belanda ya. Merombak introduction yang sudah dimiliki oleh teman-teman untuk diubah menjadi seperti contoh-contoh artikel yang bagus yang bisa diterima. Kan gitu ya teman-teman sekalian. Itu kalau Miftah akan melaksanakannya secara tatap muka di sini. Ya kira-kira. Maka 1 sampai 4 ini teman-teman sekalian mungkin akan makan waktu selama 2 kali 45 menit ya tergantung ya. Kemudian ini ada penugasan. Maka 4 langkah dari the first principle of instruction terlaksana sebagai pedagogic model. Ya kan? Kemudian 5 langkah dari case based teaching method tercapai. Ya kan, metodenya ceramah yang dipakai kan gitu. Terus metode yang lainnya adalah jigsaw tapi case based juga kan gitu ya. Kemudian assignment juga case based juga ya teman-teman ya. Nah, inilah yang dilakukan oleh teman-teman tapi terjadi dalam situasi tatap muka. Ya. Berarti kalau misalnya itu adalah teknologi enhanced classroom, bisa saja Miftah mencari artikel-artikel itu dengan masuk ke web di kelas kan gitu ya. Cari dari Science Direct, cari dari mana, angkat buka saat itu juga kan gitu. Atau memungkinkan mahasiswa juga ngambil sendiri, tidak diminta oleh Pak Miftah gitu ya, artikel tersendiri ada di internet. Ya kan gitu ya. Kalau juga mau teknologi enhanced classroom misalnya Miftah optimalkan drive, share doc, ya kan? Untuk bisa saling di mana setiap kelompok tuh bisa begitu. Ya kan gitu ya. Saya misalnya kemarin dengan Sinar Mas itu ya sudah mereka membuat itu masukkan drive sehingga ketika kita akan bahas di kelas juga akan kelihatan langsung. Jadi kita bisa langsung melakukan perbaikan antar kelompok. Itu namanya teknologi enhanced classroom. Itu juga e-learning ya teman-teman sekalian. Nah, ini contoh ya. Nah, contoh. Nah, kemarin saya sangat senang ada beberapa dari kalian yang sudah dapat 90 dan 95 itu yang sudah menunjukkan adanya pedagogic model, ya kan, dilakukan dalam setting belajar kelas dan adanya teknologi enhance di situ, kan gitu ya, yang diterapkan begitu. Nah, ini teman-teman sekalian, kalau misalnya caranya Miftah mengajar ya tentang how to write an introduction, ya kan gitu,
introduction of your article misalnya begitu. Dengan cara demikian, Hasan, kira-kira mahasiswa itu dong apa enggak? Sebelum ditanya, aku nanya dulu. Caranya Miftah tadi. Silakan Hasan. Ya, Suaranya tidak terdengar. Oh iya, Hasan. maaf, di mute, Pak. Maaf tadi di mute. Ya, ya. Gimana? Kira-kira akan dong nggak kata orang Jawa? Akan Dong mudah itu apa? mengerti nggak? Mudah mengerti nggak mahasiswa? Dengan caranya Pak Miftah tadi kira-kira. Hmm, eh, bisa saja ada siswa yang mengerti, Pak, namun ada juga mungkin siswa yang belum mengerti karena karakteristiknya, Pak. Ya, dibandingkan Dan- dengan dosen ceramah doang tok ngemaparin presentasi gitu. Bagusan Miftah atau bagusan yang mana? Oh iya, iya itu bisa lebih baik, Pak. Oke. Sekarang pertanyaan Hasan apa? Eh, Oh iya Pak, terkait pedagogik model Pak. Jadi kan saya membaca buku Wisnu Sanjaya yang terkait wilayah Ya. dari teknik, juga metode, terus juga ada pendekatan, ada strategi dan model. Nah, wilayah dari pedagogik model itu apakah memang dari model sendiri yang merupakan wilayah yang paling luas, atau memang di wilayah strategi Pak? Karena memang strategi berada di atas dari metode, gitu, Pak. Metode dan pendekatan. Karena di bawah pendekatan itu metode yang tadi Bapak bilang. Nah, wilayah pedagogik sendiri ini ada di mana ya Pak? Ya, kalau dari yang saya jelaskan tadi, berarti wilayah pedagogik model tadi bisa dari model, ya kan? Bisa dari approach, ya kan? Nah, yang saya contohkan barusan itu, pertama dari model pedagogik, yaitu the first principle of instruction, ya. Modelnya ya. Itu adalah model pembelajaran yang diusung oleh David Merrill. Model pembelajaran lain ada Robert Gagne, lain-lain. Ada model pembelajaran lain yang kemarin Sophie itu buatnya menurut yang tacit knowledge, explicit knowledge, nanti terbagi lagi di dalamnya kan gitu ya. Apapun boleh lah. Jadi kalian harus menguasai itu memang. Kita harus menguasai itu, sorry, bukan kalian, nah kita ya. Kita harus menguasai itu ya. Oke, kemudian approach yang digunakan itu adalah case-based teaching method. Kan gitu ya. Tapi dalam case-based teaching method, metodenya banyak yang dipakai oleh Miftah kan tadi. Ada yang ceramah kan gitu ya, ada yang jigsaw kan gitu ya, ada apa gitu kira-kira ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan pedagogic model. Oke, karena pedagogic modelnya itu the first principle of instruction, berarti ada 5 langkah yang saya lakukan, walaupun tadi hanya 4 ya sampai penugasan ya, San ya. Kemudian karena yang dilakukannya juga adalah case-based teaching method, berarti ada yang case diangkat, berarti ada mahasiswa harus melakukan analisis, mahasiswa mencari informasi, kemudian menyimpulkan, presentasikan. Maka metode yang tepat digunakan adalah jigsaw misalnya, karena masing-masing akan memiliki apa namanya permasalahan yang berbeda setiap kelompok gitu kan. Nah, disitulah kelihatan kan gitu, kelihatan antara kaitan antara model ya approach dengan strategi atau dengan metode ya dan teknik tadi ya yang lebih kecil lagi. Nah, ini akan kelihatan sehingga instruksional strateginya juga kan kelihatan mencerminkan daripada model dan lain sebagainya. Sehingga learning technology yang ngikutin, bukan kebalik sebenarnya. Kalau bicara ideal ya teman-teman sekalian ya, learning teknologi yang memungkinkan untuk melakukan hal tersebut gitu. Coba kita lihat ya. Kalau misalnya Ahsan nih memungkinkan membelajarkannya itu dilakukan tidak dengan tatap muka. Misal ya, misal ini Pak contohnya ya, maka Ahsan akan lakukan dengan katakanlah dengan tatap maya ya kita lihat teman-teman sekarang. Kalau dilakukan dengan tatap maya bagaimana? Kalau dilakukan tatap maya berarti Ahsan buka platform apa namanya platform synchronous learning kan begitu ya? Apakah Jimmeet, apakah dengan apa namanya apa sekarang nih Zoom Cloud Meeting atau MS Team atau Skype atau apapun. Ya katakanlah Ahsan buka dengan
apa namanya Zoom Cloud Meeting. Maka yang dilakukan Ahsan sama seperti tatap mukanya Miftah kan begitu. Pertama ngangkat kasus artikel yang punya Ahsan yang 7 kali berturut-turut ditolak gitu kan. Yang jelek dulu maksud saya gitu. Ini seneng banget saya ngebully orang ya. Padahal Ahsan nggak pernah begitu kan. Nah, ini bohongan sih San, jangan marah lah ya. Oke. Kemudian compare dengan yang bagus, terus kemudian Ahsan akan melakukan jigsaw. Ya, jigsaw. Karena akan menggunakan jigsaw, maka learning teknologi daripada platform Zoom ini kan memungkinkan Ahsan untuk membuka breakout room. Ya kan? Berarti learning technology ini mensupport untuk metode yang kita lakukan. Kan gitu kira-kira teman-teman sekalian ya. Oke, kalau misalnya ada Oh Ahsan iya, ingin iya ya. membuat tanya jawab atau membuat polling dan lain sebagainya kan bisa dimanfaatkan. Poll di sini ada poll gitu ya. Ada apa saja untuk yang terkait dengan itu bisa kita optimalkan ya. Nah, kemudian setelah itu tetap Ahsan akan memberikan zigzag, breakout room, kemudian presentasi kan berarti mereka ada lagi di kelas breakout, kemudian pleno lagi di kelas utama kan gitu di Zoom dan out kayak gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa learning technology yang kita gunakan itu support model pedagogik. Jangan dibalik ya teman-teman sekalian ya. Nah, tapi kalau misalnya dosennya B aja ya Pak Kotot ya, dosennya B aja, jadi ketika tatap muka itu menggunakan slide presentasi, paparkan 20 slide, setelah itu tanya jawab. Nanti teman-teman sekalian ketika tatap maya pun hanya menjelaskan slide presentasi. Kan gitu ya teman-teman. Kayak saya sekarang ini nih. Kalau kayak sekarang ini teman-teman sekalian, saya sekarang ini baru problem propose dan activate teman-teman sekalian. Iya kan? Demonstrate-nya ya sedikit, nggak terlalu kuat. Tapi application-nya nanti setelah kita diskusi ya. Tapi harapan saya, walaupun dengan begini, saya tidak bicara teori banget kan gitu. Iya kan gitu ya, kira-kira begitu. Nah, tapi lebih pada menunjukkan contoh realnya kepada teman-teman gitu. Nah, pertanyaannya nih, jawab San ya. Pertanyaannya ini kita ngebully Hasan hari ini ya, Hasan ya. Pertanyaannya, apakah kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh Miftah dengan dilakukan oleh Ahsan, kan kita tahu Miftah full tatap muka, Ahsan tatap maya. Kira-kira setara nggak kualitasnya? Nggak sama, tapi setara apa nggak? Hasan, setara nggak kira-kira Hasan? Unmute. Bapak putus-putus tadi, Pak. Oke, apa yang dilakukan oleh Iya Pak, Miftah dengan putus-putus. tatap muka, dengan apa yang dilakukan oleh Ahsan dengan tatap maya, kira-kira setara nggak kualitasnya? Setara sih, Pak. Setara ya kan? Gitu. Setara. Artinya yang membuat pembelajaran itu efektif itu bukan teknologinya saja, tapi the way, gitu, cara kita melaksanakannya dengan menggunakan teknologi tersebut. Nah, itu yang dimaksud dengan teknologi pembelajaran, teman-teman sekalian. Jadi yang dilakukan Miftah, teman-teman sekalian, walaupun teknologinya sederhana, itu TP. Yang dilakukan Ahsan itu TP juga. Jadi pembelajaran modern dengan teknologi modern ya. Kalau dengan Miftah pembelajaran modern dengan teknologi sedia kalah kan gitu ya. Nah, gitu kira-kira begitu. Itu. Tapi ada untungnya misalnya yang kalau kalau yang Ahsan tadi bagi mahasiswa Ahsan bisa buat pembelajarannya tadi, Ahsan berada di kelas, mahasiswa berada di kelas, Ahsan gitu ya. Kemudian mahasiswa lain yang tidak bisa ikut karena alasan tertentu bisa lewat web conference, atau mahasiswa lain dari kampus lain bisa ikut mata kuliahnya Ahsan berada di kelas di kampusnya masing-masing. Itu yang namanya hybrid, ya kan? Atau Ahsan cari jalur lain, Ahsan undang praktisi, ya kan? Undang praktisi Ahsan ya, undang praktisi yang tulisannya sudah bejibun, diterima di Scopus, gitu kira-kira, udah Q1-nya banyak,
suruh sharing di situ dengan ngangkat kasus yang dia punya gitu ya teman-teman ya. Nah, itu kan sudah menggunakan model pedagogik, pembelajarannya itu adalah menggunakan tacit knowledge melalui knowledge sharing. Tacitnya yang mahal, Karimullah udah 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 masuk Scopus ada 100 artikel misal gitu ya. Kan tacitnya mahal tuh diundang oleh Hasan. Iya kan gitu ya, kira-kira gitu. Daripada yang ngomong Hasan di depan kelas. Neliti nggak pernah, submit ke artikel nggak pernah, ngomongin state of the art, coba bayangin. Iya kan? Tapi kalau Pak Raditya ngajar tentang itu, Pak Raditya nggak punya pengalaman tentang itu, no worries, be happy. Kita tinggal ngundang praktisi, kan gitu ya Pak Kotot ya, gitu ya. Nah itu dan itu bisa kita optimalkan apa namanya teknologi synchronous tadi, gitu maksud saya. Nah, saya ingin teman-teman sekalian nanti coba yang kemarin itu dibuat untuk tatap muka saja, ini kita ubah. Kalau dalam hybrid itu kayak gimana dilakukannya, kan gitu ya, teman-teman sekalian. Tapi pedagogik modelnya tetap sama gitu ya. Nah, ini supaya kalian bisa membayangkan bagaimana nanti mengkombinasikan antara tatap muka dengan tatap maya. Maksud saya kalau tatap maya sendiri kayak gimana, kalau tatap muka dan tatap maya kayak gimana. Yang Ahsan tadi, kalau tatap maya saja berarti Ahsan ada di rumah, mahasiswa ada di rumah masing-masing kan gitu, tapi polanya begitu. Tapi kalau mengkombinasikan antara tatap muka dengan tatap maya berarti Ahsan dan mahasiswa ada di ruangan kelas, mahasiswa yang lain tidak bisa ikut-ikut Zoom di luar ruangan, praktisi diundang oleh Ahsan tidak harus datang ke kelas. Kan gitu ya, teman-teman sekalian. Gitu ya. Nah, itulah yang kita maksud bahwa integratif itu antara pedagogic model, instructional strategy, dan learning tools yang kita pakai. Itu integratif loh teman-teman. Ya, itu yang dimaksud dengan integratif design learning framework yang dipropos oleh Banan Ritlan. Gitu. Ya, terbayang nggak kira-kira kalau seperti itu teman-teman sekalian? Oke, berarti Pak untuk contoh dari pedagogic model sendiri, misalnya adaptive learning, itu berarti salah satu contoh pedagogic model ya Pak? Betul. Nah, tapi yang diflipkan di situ kan ada metode-metodenya juga kan gitu ya. Flip itu kan berarti kan dibalik. Sebelum kalian belajar di kelas, di luar belajar dulu kan gitu kan. Secara asinkronus disiapkan. Tapi ketika asinkronusnya itu pre-kelasnya itu juga kualitas video, kualitas medianya, video dan sebagainya itu juga harus dipertimbangkan kan gitu. Nah, itu ada pedagogic modelnya juga nanti akan dipakai. Oh itu Pak, maksudnya adaptive learning. Adaptive learning. Ya, adaptive Berarti learning, nah itu boleh ya, adaptive learning, kemudian differentiated instruction, kemudian personalized learning dan lain sebagainya. Tapi itu kan model, lebih luas kan gitu ya. Nah, di dalamnya nanti ada metode-metode yang ini. Boleh, Hasan. Ya kan? Clear kan? Oke. Nah, sekarang kita lihat teman-teman sekalian, gimana kalau itu dilakukan ya, dilakukan blended. Nih, kalau dilakukan blended, teman-teman sekalian, berarti kan diawali dengan tatap muka, mungkin ya, mungkin boleh ya, atau diawali dengan full tatap maya, bisa saja kan? Tapi caranya sama seperti Miftah dan Ahsan tadi ya. Atau diawali dengan hybrid, yang Ahsan tadi yang kedua. Kemudian dilanjutkan dengan sinkron. Ya kan, dilanjutkan dengan asinkronnya itu artinya dilanjutkan dengan materi-materi yang diberikan, kemudian ada assignment dan lain sebagainya. Itu untuk application-nya gitu dilakukan di asynchronous ya gitu. Kalau kita ngacu kepada the first principle of instruction. Jadi langkah satu, problem propose, activate, demonstrate itu terjadi di tatap muka dan atau tatap maya atau kombinasi keduanya. Tapi ketika propose lagi, activate lagi, gitu kan, demonstrate lagi, dan apply itu terjadi di asynchronous. Bisa kayak gitu teman-teman sekalian ya. Jadi bisa seperti ini gitu ya. Jadi
di sini alternatif pertama ya teman-teman sekalian, sebagian masuk dalam kelas bersama dosen, ikut secara daring melalui web conference, atau alternatif kedua dosen mengundang praktisi di mana praktisi dan sumber secara daring web conference, atau skenario dua diikuti oleh mahasiswa lain. Berarti yang ini kan hybrid ya, hybrid. Kemudian dilanjutkan dengan belajar mandiri melalui learning management system. Berarti ini asynchronous. Atau dibalik, mahasiswa belajar mandiri terlebih dahulu MBS, dilanjutkan dengan tatap muka atau tatap maya atau hybrid. Ini yang dimaksud oleh Ahsan tadi kalau menggunakannya itu adalah flipped. Ya kan, kalau flip berarti mereka belajar dulu ya nih. Ya kan, tapi nanti di kelas, nah yang tadi itu namanya flip. Harapannya ketika di sebelum masuk kelas dia sudah menguasai konsep-konsep yang terkait dengan how to write an introduction di dalam satu artikel. Ya kira-kira begitu ya. Ini yang bisa dicontohkan. Nah, yang real yang pernah saya lakukan teman-teman sekalian itu untuk mahasiswa lalu itu pertama yang saya lakukan adalah Synchronous melalui video web conference hybrid ya, dilanjutkan dengan apa namanya, dilanjutkan dengan LMS. Nah, ketika hybrid ini saya ngundang praktisi dari UI ya, jadi dosen UI saya undang untuk knowledge sharing, tapi saya undangnya begini teman-teman. Itu kebetulan teman saya si Hari ya, sekarang udah profesor dia. Profesor Hariri ya, gue lo masuk ke ini bahasa kita kan temenan ya. Lo masuk kelas 2 ya, bicara tentang apa Mas? Dia bilang gitu ya, tentang state of the art positioning our research sebenarnya gitu. Positioning our research itu berarti kan harus clear di introduction di awal karena teman-teman tuh nggak ngerti apa yang dimaksud dengan state of the art. Oke, nanti aku siapin kata Hari. Terus aku bilang, Ri, lu jangan jangan presentasi. Kamu jangan presentasi. Ya kan? Tapi kamu pilih 2 atau 3 artikelmu yang dulu pernah nggak lolos, tapi ada berapa artikel yang lolos tuh kenapa lolos dan enggak itu nulis introduction-nya kayak gimana? Wah, enakan begitu dong daripada saya bikin presentasi kan gitu kata dia kan. Nah, jadi seperti itu. Kenapa saya minta Hari untuk tidak presentasi teori? Karena pedagogic model yang saya pakai itu adalah case based teaching method. Jadi saya minta Hari itu mengangkat kasus kan gitu. Itu adalah konsekuensi daripada apapun makanannya, minumannya, teh botol sosro gitu ya teman-teman sekalian. Jadi saya minta teman-teman untuk mempelajari pedagogic model seperti Ahsan bilang tadi ya, bisa macam-macam gitu ya yang bisa dilakukan. Nah, teman-teman coba lagi bikin bikin skenario pembelajaran yang kalau dalam tatap muka kemarin seperti ini sudah jangan dibuat lagi. Kalau sekarang saya ingin combine itu ya dengan hybrid dan juga asinkronnya kayak gimana ya teman-teman sekalian. Nah, saya ingin memulai teman-teman menguasai itu dulu sebelum nanti saya akan berikan project kepada teman-teman masing-masing kelompok itu mendesain satu desain pembelajaran daring untuk satu konteks tertentu ya kan, konteks tertentu dengan menggunakan satu model desain sistem pembelajaran tertentu kan begitu ya. Nah, sehingga rasa-rasanya kalau belum bisa membuat skenario pembelajaran tatap muka yang teknologi enhanced classroom gitu ya, dan skenario pembelajaran tatap maya dan kombinasi dari itu, rasa-rasanya agak sulit ketika nanti teman-teman membayangkan kalaupun nanti sudah menggunakan satu model desain sistem pembelajaran ya. Jadi ada beberapa model desain sistem pembelajaran nanti yang akan saya pilihkan untuk teman-teman ya. Ada modelnya ILDF, ada modelnya Michael Allen, ada modelnya for the holistic model, ada modelnya punya si West misalnya Pedati gitu ya. Ini juga bisa kalian pakai gitu kira-kira demikian. Saya kira untuk kuliah kali ini saya cukupkan, tinggal kalian mau tanyakan silahkan. Untuk setelah ini teman-teman masih ada satu assignment individual ya, yang bagaimana mengintegratifkan antara pedagogic model, instructional strategy, dan juga learning technology
dalam konteks ketika itu hybrid ya dan ketika itu di blend antara tatap muka antara hybrid maupun dengan online asynchronous learning gitu. Oke, silakan ada pertanyaan. Oh, Bapak, saya yang tugas kedua ini tuh berarti kan berbentuk video lagi ya Pak. Berarti kalau untuk hybrid, apakah ada siswa fisiknya gitu Pak? Atau seperti apa? Karena tadi kan Bapak bilang yang hybrid itu Nggak ada. ada, kalian ceritakan rencana aja. Oh iya iya iya. Iya. Kalian ceritakan rencana aja, tapi dibuat video. Tapi ada anak S1 malah bikin videonya kreatif loh ya. Kreatif itu berarti dibuatnya tanya jawab, dibuatnya kayak gitu. Jadi nggak sendirian. Miftah juga udah kreatif kemarin bikin videonya, cuman ya terlalu banyak bicaranya ya. Jadi narsisnya lebih banyak itu orang kelihatannya. Padahal caption-captionnya itu kadang nggak nyambung ya Miftah ya. Tapi itu sudah cukup bagus loh Miftah itu ya di satu tempat ya Miftah ya kemudian pegang komputer masuk ini. Maksud saya kreativitas itu boleh lah ya, kreatif-kreatif kayak gitu boleh ya, karena tapi saya tidak nilai kualitas videonya ya sebenarnya ya, tidak terlalu. Tapi itu jadi bonus ya, karena apa? Karena kalian mahasiswa teknologi pendidikan. Yang saya nilai itu adalah substansi yang tadi disampaikan sebenarnya, gitu bukan kualitas videonya. Sophie bikin video bagus banget karena dia udah S1-nya udah ini kan gitu ya. Nah, tapi nilai videonya nggak terlalu tinggi juga, Sophie kan yang dinilai adalah substansi yang disampaikannya gitu. Kalau kalian nih kualitas videonya nggak terlalu bagus ya masih dimaafkan lah. Kan kalian kan mualaf, ya kan? Kan gitu. Baru S2-nya doang yang TP kan gitu ya. Bu Rahmawati, gitu kan nggak apa-apa kan? Tapi yang paling penting buat saya substansinya nyampe apa enggak. Kalau Pak Karimullah misalnya bikin videonya jelek ya nggak apa-apa. Orang dia usuludin ya, bukan usul video. Iya, Pak Karimullah ya. Gitu kira-kira gitu ya. Oke, terbayang nggak teman-teman? Ter- terbayang Pak, berarti rencana ya Pak ya. Iya, Baik Pak. rencana ya. Ini kan rancangan loh ya. Belum real. Nanti realnya kan ada di tugas project nanti. Oke, silakan Farid. Baik Pak, terima kasih Pak Wes atas kesempatannya. Mohon izin Pak, videonya itu yang bikin lama itu confirm jadi 10 MB itu Pak. Artinya Kenapa? jelek di Pak. Izin Pak Wes. Nah. Iya Pak. Ini kemarin videonya jadinya jelek ya Pak karena di-convert berkali-kali menjadi 10 MB itu susah Pak. Oh iya nggak apa-apa sih. Kalau jelek kualitas teknis videonya jelek nggak masalah buat saya. Siapa izin Pak? Ini apa pengantar aja. Mohon izin Pak, pertanyaannya adalah di sini Pak. Tadi Bapak menjelaskan terkait dengan teknologi enhanced classroom ya Pak. Di Hmm. jelas itu dan juga bisa Farid pahami. Tetapi Farid coba membedakan gitu Pak. Apa yang dimaksud dengan teknologi enhanced classroom gitu ya? Eh, Ataupun ada yang mengatakan teknologi ya, teknologi enhanced classroom and optimize gitu ya. Ini Pak, apakah cukup gitu ya dikatakan teknologi enhanced classroom kalaupun yang digunakan adalah teknologi tersebut hanya tools saja seperti yang Bapak sampaikan hanya drive saja gitu ya Pak Hmm. untuk ya, tempat menyimpan saja. Apakah itu sudah cukup dikatakan ataukah memang yang how to increase the learning gitu? Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran gitu ya, meningkatkan output dari pembelajaran itu sendiri. Itu yang pertama Ya, Pak. Terus tadi eh, terima kasih Pak atas penjelasannya bahwasanya tatap maya, tatap muka, apapun gitu, apapun makanannya, teh botol sosro gitu. Istilahnya ya, sebenarnya itu tidak berpengaruh gitu ya, setting belajar manapun bisa saja gitu ya. Yang penting adalah learning pedagoginya itu seperti apa, itu yang sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Tetapi ketika ini Pak implementasi di lapangan itu Pak mungkin bisa menjadi topik penelitian sendiri itu Pak kalau ketika membahas, Farid coba membentukkan seperti ini Pak. Sebenarnya eh, pedagogik model yang kita gunakan sama untuk setting belajar tatap muka ataupun dengan blended gitu ya Pak, blended yang flip classroom ataupun dengan yang benar-benar fully online ataupun tatap maya. Nah, itu biasanya kita menggunakan pedagogik model yang sama, case-based learning ataupun project-based learning dan lain-lain ya Pak. Tetapi ternyata ada perbedaan dari sisi perhatian gitu ya, motivasi, kehadiran itu yang terkadang uncontrollable dari sisi model pembelajaran itu seperti apa nih Pak? Apakah memang
oh tidak, berarti pengantarnya yang kurang bagus, kita sebagai fasilitatornya yang kurang baik di dalam menjelaskan, atau memang ada nih pengaruh-pengaruh lain yang mempengaruhi kualitas pembelajaran secara tatap muka ataupun tatap maya, Pak, seperti itu. Itu dua pertanyaan yang saya sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, teman-teman, ini pertanyaan sangat penting ya, khususnya yang kedua ya. Pak Kotot nih kita harus harus betul-betul firm tentang yang kedua ini karena ini adalah keilmuan teknologi pendidikan. Kalau untuk yang pertama, jawabannya sih sederhana ya. Kalau untuk yang pertama, teman-teman sekalian bahwa kan kita ada kontinum pembelajaran daring saja. Ini yang paling kiri ini kita sebut teknologi enhanced classroom atau teknologi optimized teknologi classroom gitu itu juga boleh-boleh saja ya. Tapi semuanya ini untuk mencapai capaian pembelajaran yang memang diinginkan. Jadi kalau udah capaian pembelajaran kan berarti sasaran kita itu adalah efektif, efisien, ya appealing gitu ya. Itu nggak bisa ditawar. Sehingga yang jadi pemikiran kita itu adalah jangan sampai gadaikan efektivitas demi efisiensi gitu maksudnya. Contoh yang gadaikan efektivitas demi efisiensi itu adalah ya udah web conference saja. Tapi web conference-nya tidak menggunakan apa pedagogic model tertentu, ya pembelajarannya ya datar-datar saja dan lain sebagainya. Tapi efisien loh, tapi nggak efektif kan sama aja kan gitu kira-kira gitu ya. Nah, tapi yang paling penting yang kita lakukan adalah efisien tapi tetap efektif atau efektif tapi efisien gitu ya kira-kira ya. Jadi jangan sampai capaian pembelajaran itu tidak tercapai sehingga saya sering bilang bahwa ketika kita bicara e-learning, jangan terkooptasi oleh I-nya, tapi kita harus fokus di learning-nya harus terjadi. Gitu, teman-teman sekalian. Atau ketika kita bicara online learning, kita tidak terkooptasi oleh online teknologinya. Kan gitu ya. Tapi kita harus fokus kepada pengantin utamanya adalah learning occurrence. Terjadinya proses belajar atau learning journey. Nah, learning journey itu terjadi teman-teman dalam situasi kalau kita bagi tiga itu adalah teknologi enhance. Berarti kan murni di kelas lebih banyak, tapi kan ada yang kesini-sini kan gitu ya. Nah, disinilah yang disebut dengan blend gitu ya. Dan yang di sini adalah full on lain. Di sini apa benar-benar full online ya? Mungkin enggak kalau ada di sini. Kalau mungkin enggak di situ ya. Nah, ini hanya kontinum saja buat kita ya gitu ya. Kan untuk memberikan klasifikasi bahwa proses pembelajaran bisa terjadi seperti itu dan sah-sah saja. Sehingga jangan sampai kita memaksakan kalau memang tidak memungkinkan untuk dilakukan online ya jangan. Alasannya banyak. Misalnya begini ya. Saya ngajar mahasiswa S3, doktor, ya, ilmu pendidikan. Umurnya lah seumuran Bapak Miftah lah ya. Nah, ya kan gitu kira-kira ya. Saya misalnya, oke pakai LMS-nya. Enggak nggak bisa Pak, gitu ya. Nggak apa-apa, jangan paksakan. Akhirnya pembelajarannya pakai apa? WhatsApp. Tapi tatap mukanya lebih banyak. Kan gitu akhirnya, kan gitu ya teman-teman. Kan itu ada di kontinum yang mana tuh? Ada antara blend dengan yang di teknologi enhance gitu ya. Tapi ya antara tengah-tengah yang dua itu masih kiri tapi ya. Gitu teman-teman sekalian. Nah, itu yang memungkinkan. Tapi ketika mahasiswanya S1 zamannya siapa? Sofi mungkin di kuliah saya atau apa desain pembelajaran itu dulu gitu atau lain. Itu saya pakai Trello, saya pakai apapun nggak jadi masalah. Iya kan untuk mahasiswa S1. Malah mereka yang ngusulin Pak pakai Trello aja lebih enak. Yang jadi repot kan saya belajar lagi Trello kan gitu. Coba kalau mereka Pak, coba deh kita pakai Padlet misalnya. Padlet ya udah nggak apa-apa buat saya. Tapi ajarin dulu saya Padletnya kayak gimana. Nggak masalah kan gitu teman-teman sekalian. Nah, itu yang harus kita pikirkan ya. Nah, untuk yang kedua ini yang menjadi penting ya Farid gitu ya. Jadi apa tadi intinya kalau saya lupa yang kedua Ini Pak, kan tadi kan ini disampaikan gara-gara baca bahwasanya WA Bu apapun Evelyn jadi makanannya saya dapat agak sosial agak gitu agak ya, blank gitu. Maya. Nah, gimana Iya, tatap muka sama tatap maya kan tergantung learning pedagoginya gitu Pak. Model nah, pedagogi modelnya gitu ya. Apa ya hasil dari output belajarannya. Tapi kan nah, ketika fakta di lapangan itu tidak hanya
apa namanya pedagogik modelnya saja gitu Pak, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi capaian pembelajaran seperti Ya, meningkatkan ini apa ya, perhatian dan lain oke. sebagainya. Nah, untuk seperti ini, teman-teman sekalian, ada framework nanti yang bisa dipakai. Mungkin next meeting ya akan saya sampaikan. Sekarang nggak bisa. Ini menarik, teman-teman sekalian. Ada framework yang bisa kita gunakan yang memungkinkan pembelajaran itu terjadi yang sama efektifnya, setara menurut saya, setara efektifnya, setara menyenangkannya, setara efisiennya dibandingkan dengan tatap muka, ya kan? Karena tatap muka memang memiliki kelebihan ya, Synchronous itu memiliki kelebihan, live Synchronous memiliki kelebihan compare to virtual Synchronous, jelas itu. Tapi dia punya kelemahan teman-teman sekalian. Kelemahannya apa? Dia tidak fleksibel dari sisi waktu, tidak fleksibel dari sisi ruang. Sehingga untuk memberikan kefleksibelan dari sisi ruang, maka kita lakukanlah dengan hybrid. Ya kan dari sisi ruang ya, berarti kan sama-sama sinkronis tuh. Tapi yang ditatap muka ada yang ditatap maya. Artinya kelebihan daripada tatap maya itu bisa mendukung untuk kelemahan dari tatap muka. Kelemahannya kan nggak bisa fleksibel dari sisi ruang di tatap muka, ya kan gitu ya. Sehingga bisa dilakukan dengan apa kombinasi antara tatap muka dengan tatap maya yang kita sebut dengan hybrid. Kemudian kelemahan tatap muka itu nggak bisa masif, nggak bisa lebih banyak, ya kan nggak bisa lebih banyak. Nah, contoh kasusnya seperti ini Pak Miftah. Ini real ya, real di pemerintah ya. Pak Uwes, kalau kita laksanakan dengan hybrid, anggaran nggak terserap. Kan gitu ya Pak Miftah ya? Anggaran nggak terserap karena peserta kan harus datang, ada SPPD, ada ongkos, ada ini sebagainya. Oke gitu kan? Oke, gimana caranya? Ya, saya usulkan begini. Berarti kan bisa dilakukan distributed tapi hybrid. Apa maksudnya? Misalnya peserta pelatihan atau peserta pembelajaran yang di Aceh, kumpullah di Aceh. Tatap muka di Aceh tetap kumpul di Aceh. Iya kan? Yang ada di Palembang, kumpullah di Palembang. Yang ada di Jakarta, kumpullah di Jakarta. Miftah sebagai dosennya di situ atau sebagai instrukturnya, kalau ini pelatihan ya. Widya Iswara utamanya di Jakarta, tapi diikuti oleh peserta yang ada di Palembang, Aceh, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu pada datang ke satu loh. Kasih. Berarti kan semuanya ada di, sorry ya, distributed classroom namanya ya. Berarti kan semuanya nggak ada sendiri-sendiri ya maksud saya. Berarti semuanya kan ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini, ada di sini kan gitu ya. Ada di sini, ada di sini. Tapi di sini Mita, di sini ada peserta. Di sini ada fasilitator lain, di sini ada peserta, di sini ada peserta, ada fasilitator lain gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, ini peserta juga. Di sini terhubung dengan, sorry, terhubung dengan web conference kan gitu ya. Semua terhubung dengan web conference. Ketika praktek di sini dia melakukan praktek ya. Nah, di sini melakukan praktek dengan fasilitator. Bisa nggak diawasi oleh Mitah dari sini? Kan bisa teman-teman sekalian. Ya, kan bisa. Keputus-putus ya? Terputus-putus ya Miftah ya? Iya Pak, Iya, sedikit terputus. Putus-putus, Pak. Iya, Pak Wes. Oke, jadi tadi itu teman-teman sekalian, masing-masing ada di ruang kelas, ruang kelas, ruang kelas, tapi semuanya terhubung dengan web conference kan gitu. Jadi ketika praktek, nanti fasilitator akan praktekkan di sana dengan fasilitator, nggak perlu dengan Mitah kan, tapi Mitah bisa kontrol itu kan dari sini. Itu juga bisa menggunakan itu. Itu itulah ya cara kita mengatasinya sebenarnya gitu kan, kira-kira seperti itu. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan kepada teman-teman bagaimana meningkatkan interaksi pembelajaran baik dalam tatap muka, tatap maya dan juga asinkron yang kualitasnya setara. Mungkin teman-teman sudah mulai bisa browsing tentang
apa namanya Technology Activities Model itu menurut Richard Caladin, kemudian Community of Inquiry menurut Garrison dan kawan-kawan gitu ya. Pelajari, dalami, terapkan, evaluasi menurut si West dan lain sebagainya. Nanti kita akan bisa apa namanya bisa lakukan itu supaya pilihan kita itu adalah mengkombinasikan antara tatap muka, tatap maya, dan juga asinkron mandiri online maupun yang offline sebenarnya untuk kasus Indonesia masih mungkin ya teman-teman sekalian ya. Untuk kasus Indonesia itu masih mungkin kombinasi antara tatap muka, tatap maya, dan mandirinya offline. Masih mungkin kayaknya. Atau tatap muka dan mandiri offline gitu kira-kira ya. Karena di universitas terbuka itu PPJJ-nya masih kombinasi antara tatap muka dan mandiri offline. Ya untuk beberapa case gitu ya. Tapi dibantu oleh tutel namanya tutorial elektronik berarti kan melalui tatap maya gitu. Yang asinkron. Jadi itu masih memungkinkan semua teman-teman sekalian sehingga ilmu ketepean kita itu bisa diterapkan. Artinya kata kuncinya Miftah itu adalah menyesuaikan karakteristik lingkungan gitu. Makanya kan preskripsi daripada teknologi pendidikan itu adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu dengan kondisi tertentu. Kondisi itu bisa macam-macam ya. Kondisi siswa, kondisi lingkungan, karakteristik mata pelajaran dan sebagainya, termasuk learning technology begitu. Maka strategi pembelajaran apa yang paling efektif, efisien dan menarik. Ini bicara bicara pedagogic model kan gitu ya sebenarnya kan gitu. Nah, ini mohon dipegang itu dari Mbah Reglus. Masih hidup Reglusnya sampai sekarang, masih ada. Oh Dulu iya. kalau sering ke Jakarta, saya sering diskusi dengan beliau. Beliau hobinya suka makan kerupuk dan naik bajai. Gitu ya. Nah, itu beruntung saya masih ketemu orangnya ya. Jadi standarnya nyampe loh ke gurunya itu ya kira-kira ya. Nah, sekarang nggak tahu dia. Tapi dia orang sulit ya karena dia turunan turunan apa ya Rusia atau apa gitu. Kalau nulis tuh jelimet gitu ya, ngomong segala macam bacanya ini agak enak lah gitu. Nah, gitu kira-kira Pak Miftah. Enak Oh, kok, bisa kita. TP itu sangat-sangat fleksibel ya untuk bisa melihat itu karena kita pertimbangkan itu. Ya. siap, siap. Tapi harus ditunggu next time ya kita bahas ini ya sebelum masuk ke yang ini mungkin Sofi nanti minggu depan kita masih sinkron ya Sofi ya. Tatap maya lah supaya ini kita teman-teman bisa masuk gitu. Oke, Iftitah silakan Nazma. Pak, Pak, berarti tetap ya Pak, ontologi kita TP itu berada pada masalah siswa ya Pak. Walaupun misalnya teknik Betul. untuk Iya. aktivitas. Ontologi teknologi pendidikan itu memecahkan masalah belajar pada manusia ya, bukan pada hewan ya. Solving human problem itu to facilitate learning and improve performance itu dengan kayak yang tadi itu. Hopi Pak, silakan. Nggak kedengeran. Suaranya nggak ada, Mbak. Hopi Pak nggak ada suaranya Hopi Pak. Mbak Kofifa gak ada suaranya. Assalamualaikum Pak, ada suaranya Kak? Waalaikumsalam. Ada sekarang. Assalamualaikum Pak Uwes, selamat siang. Halo, cek. Iya sudah ada Mbak. Ya ya silakan. Sudah masuk, Mbak Kofifa. Halo, Bapak. Iya, sudah masuk ya. Mohon izin, belum ada suaranya ya? Sudah Sudah. masuk, Mbak Kofifa. Oh iya, Ada, masuk. mohon izin Pak Uwes mau bertanya terkait dengan tugas selanjutnya. Saya kemarin kebetulan salah mengartikan yang harusnya membuat tugas tatap muka menjadi full online begitu. Dan apakah tetap menggunakan pedagogi yang sama, hanya pedagoginya yang sama, atau harus dengan target yang sama dan tujuan pembelajarannya yang sama begitu. Kebetulan saya targetnya guru
dan pelatihan seperti itu, Pak. Nah, apakah boleh hanya pedagoginya saja yang sama, tapi target dan tujuan pembelajarannya berbeda untuk yang tugas kedua ini? Terima kasih, Pak. Ya, berarti yang tugas pertama Ibu revisi ya. Tidak, Pak. Kebetulan 95, jadi kata Bapak nggak usah revisi. Oh iya, oke. Eh oh ya, Hovifa itu saya membayangkan kalaupun nanti dibuat keseluruhan tetap akan sama ya. Kalau nggak salah di komentarnya kan gitu ya kalau nggak salah ya. Betul, Oke. betul. Oke, kemarin itu beyond expectation gitu, Hovifa, tapi bagus sekali yang dibuatnya. Maka jawabannya adalah kalau boleh sedikit tambahkan berbeda ya, Hovifa ya. Dari yang sekarang yang sudah ada, siapa tahu ada insight yang lebih ini lagi dari yang kemarin. Tapi kalaupun yang kemarin juga dikumpulkan akan dapat A lagi sih kalau Hovifa mah aman. Iya kan? Baik, Gitu. Pak. Tapi, Nanti tapi mungkin bolehlah kalau Hafifah mau tambahkan dengan model pedagogik lain atau tambahan apa ya untuk mengenhance apa yang sekarang. Tapi konteksnya sekarang kan sudah tidak hanya tatap muka saja ya, sudah masuk ke kombinasi dari kesemuanya. Memang yang sekarang ini teman-teman kita tidak sedang mengabaikan untuk yang asynchronous offline ya. Ya, jadi asinkronnya adalah yang online. Jadi kombinasi sinkronius itu kalau framework saya kan sinkronis itu ada dua ya, live sinkronius artinya tatap muka dan virtual sinkronius itu adalah tatap maya. Jadi jangan sampai nanti disamakan dengan perspektif pakar lain gitu kan. Itu kan hanya si US doang yang klasifikasiin kayak gitu. Itu kira-kira gitu ya, hanya untuk membuat kuadran antara sinkronius asynchronous di sisi lain offline dan online kan gitu ya teman-teman sekalian. Oke, good luck ya Hovifa. baik, Pak. Tambahin dikit ya. Nah, kasih bumbu lagi lah Ya, supaya lebih medok itu baik. karedoknya ya. 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 Baik, Pak. Shopee juga sama itu berarti kan. Shopee kan kemarin udah buatnya full itu antara apa namanya full online kan gitu kira-kira. Ya, saya jadi hafal beberapa yang bagus sih, cuman nggak tahu Pak Kotot ngulang nggak Pak Kotot? Enggak sih, Pak. Nggak. Enggak, Oke lah, enggak aman mengulang. berarti ya, nggak usah Enggak. ngulang kan? Oke, Ya. nggak usah revisi gitu ya. Ya. Oke, Pak, teman-teman tadi sekalian, saya saya udah sedikit bisa. tiba-tiba Pak West. Ya boleh, 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 boleh. Ini Bu Oh, Evri ya udah sudah, ya telepon sudah. mulu. Silakan, silakan, silakan Saya Pak pikir Kotot. kalau bisa nanti di chat aja begitu kalau oh ya sedikit Ya. Pak ya. Karena justru ketika bicara teknologi pembelajaran seperti itu, saya justru melihat apa yang cara Pak West menyampaikan. Beberapa kali memanggil apa Rizky, Ahsan dan lain sebagainya, yang sepertinya mencoba untuk terus apa ya ada engage dengan mahasiswa, dengan peserta, meskipun itu apa namanya secara presentasi tadi gambar-gambar presentasi Pak Wes juga bagus, tapi tetap membangun upaya untuk apa ya ada kedekatan, ada komunikasi yang kemudian tidak tidak lepas dari proses selama berjalan itu. Saya melihat jadi seperti ini. Pak Wes sudah sampaikan cara mengajar itu penting atau cara menyampaikan materi itu menjadi penting, bukan sekedar materi kita yang bagus. Itu yang tadi kemudian coba saya rasakan Pak Wes. Jadi Iya. ini bukan pertanyaan saya tapi justru refleksi saya sendiri bahwa sebagus apapun materi kita, tetapi kita menyampaikannya dengan cara yang kemudian menjadi tidak menarik, semuanya akan jadi tidak menarik. Mm-mm. Nah, meletakkan teknologi di situ akhirnya ada satu upaya untuk kita apa istilahnya itu ya, mensinkronkan atau membuat materi atau media yang kita buat menjadi betul-betul satu media yang menarik ditambah dengan cara kita menyampaikan itu tadi. Itu yang refleksi saya dari proses yang sudah berjalan sih, Pak. Terima kasih. Iya. Itu yang saya. Jadi teman-teman sekalian, saya ingin mengajak teman-teman sebagai orang TP itu ya berperilaku TP-nya tercermin di dalam cara kita menyampaikan dan lain sebagainya. Karena eh, orang awam menganggap teknologi pendidikan itu hard teknologinya saja. Hard teknologi ya, hard teknologi. Orang awam lupa bahwa yang namanya teknologi Ya, ya. itu bukan perangkat.
bukan tool saja gitu ya. Pesawat itu kan sebenarnya alat untuk memudahkan cara kerja kita kan gitu ya. Pesawat itu definisi pesawat dalam bahasa fisika kan waktu awal-awal begitu. Kita lupa bahwa teknologi itu adalah tekne. Tekne itu adalah cara, teman-teman sekalian. Ya kan cara. Sehingga saya selalu ingatkan kepada mahasiswa TP bahwa kalau kita bicara teknologi pendidikan, jangan lupakan bahwa teknologi pendidikan itu kita bicara hard tech ya, teknologi keras, perangkat keras lah teknologinya gitu. Kemudian bicara tentang soft tech. Ya. Perangkat keras atau teknologi keras itu yang mana, teman-teman sekalian? Contohnya ya, saya menggunakan komputer ini, kemudian ada platform untuk web conference di sini, itu kan hard tech kan ya, gitu kan. Kemudian ada apa namanya whiteboard di sini, saya pakai whiteboard, saya pakai presentasi, begitu, itu kan hard tech. Tapi itu baru raga, harus ada jiwanya. Ya kan? Jiwanya adalah the way we teach tadi. Itulah yang paling penting adalah pedagogic model itu yang akan kita pakai dengan instructional strategy. Learning technology itu raga, pedagogic model dan instructional strateginya itu sesuai dengan konteks setting yang kita bicarakan, itu adalah jiwa. Dan raga dan jiwa agar hidup itu harus seiring dan sejalan. Kan gitu ya, teman-teman sekalian. Contohnya adalah ketika mohon maaf ya, seseorang dibuatkan sajian presentasi bagus. Contoh ya teman-teman, banyak ya kalian suka lihat. Yang suka copy and paste aja begitu, pokoknya sedot lah gitu kan gitu ya. Kemudian dia jelaskan, itu sama saja dengan raga tanpa jiwa, jenazah gitu. Ya kan? Itu yang namanya teknologi dalam pendidikan. Bukan teknologi untuk pendidikan, ya kan? Tapi, gitu. Tapi kalau orang itu menggunakan hard tech-nya, misalnya slide presentasinya dibuat bagus dan segala macam, dia sampaikan dengan jiwanya itu, pedagogic model yang benar gitu, kira-kira begitu, maka itulah yang dimaksud dengan teknologi untuk pendidikan. Atau dipendekin namanya teknologi pendidikan. Jadi kita jangan terjebak antara teknologi dalam pendidikan dengan teknologi untuk pendidikan. Yang kita bicarakan adalah teknologi pendidikan. Siapa tahu teman-teman sekalian, lebih teknologi pendidikan, bagi dia tidak pakai slide presentasi tapi orang mudah dibandingkan dengan gitu kan gitu. Nah, itu yang kita sebut demikian ya teman-teman sekalian. Maka ya nggak apa-apa. Ini saya sampaikan berulang-ulang, khususnya kepada teman-teman. Biasanya ini saya sampaikan ke mahasiswa S1 awal-awal ya, supaya mereka tahu teknologi itu apa. Nah, itulah sebabnya teman-teman sekalian ada seblak yang enak dengan ada seblak yang nggak enak. Tuh kalau Sophie tahu tuh seblak yang enak buatan siapa, seblak nggak enak buatan siapa. Padahal hardtech-nya sama. Bahannya ada kerupuk, ada apa dan sebagainya, kemudian dicampur kunyit dan lain sebagainya, kencur, sebenarnya sama. Hardtech-nya sama. Tapi kalau menggoyangnya pakai cinta, kata si Mbak Ida, itu kan akan lain hasilnya. Itu seblak buatan Ida, itu dimakan oleh anak mertua, itu pasti bilangnya enak. Kalau nggak ditonjok kan gitu ya. Nah, gitu kira-kira begitu. Itu karena softtek-nya yang bisa membedakan gitu ya. Sehingga antara hardtech dan softtech itulah bersatu padu menjadi teknologi yang namanya teknologi kuliner. Iya kan? Makanya kalau Bu Rahmawati punya anak dua, itu dia bisa bikinin nasi goreng untuk anak pertama kayak gini, nasi goreng anak kedua kayak gono. Untuk suaminya kasih yang pedes karena saking marah-marahnya kan gitu. Itu antara hard tech-nya punya sama, tapi soft tech-nya dibuat beda. Ya kan gitu ya. Ini lagi ngambek nih sama anak mertua kan gitu. Udah bikinin untuk anak mertua nasi gorengnya beda kan gitu ya kira-kira Rahmati ya. Nah, itu. Jadi seperti itu. Itu namanya teknologi nasi goreng. Ya, begitu juga bikin kopi kan gitu namanya teknologi beverage technology. Itu beverage technology itu bukan hanya masalah brewernya aja Pak Kotot.
Bukan, tapi cara membrewingnya itu akan membedakan antara satu kafe dengan kafe lain. Itulah sebabnya bartender apa namanya? Brewer itu namanya apa namanya? Itu mahal gitu gajinya. Tukang bikin kopi itu namanya apa? Saya lupa. Barista, Pak, barista. Barista gitu ya. Nah, Barista. gitu. Ya kan nah, gitu. Itu namanya teknologi beverage. Jadi beverage technology. Ya, bukan hanya karena blendernya saja, bukan. Ya, kayaknya udah Gitu nggak ya, waktunya teman-teman ngopi nih sekalian. kayaknya nih. Udah ya, saya udah ditungguin nih, teman-teman. Ini ada acara Makasih, apa Pak. sih? S3 katanya baru Terima kasih. lulus. Kemarin makan-makan di Suharti. Nah, di sana dong seberang Enak ya. itu, Pak. Jangan dilewatkan itu. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kuliah kita seperti aja cukup ya. Yang penting tugasnya dikerjain, kalian bisa, saya senang. Nanti kita lanjut lagi ke eh, ilmu tahap berikutnya. Ada reading sebenarnya, Sofi, yang harus dibaca teman-teman. Saya lupa ya ngenalin, tapi nanti readingnya saya kasih Iya, Sofi ya. mau Pak. Mau berapa buku ya? Saya ada ratusan buku e-learning tuh kalau mau semua. Mungkin sekitar 50 atau Semua 40 Pak. kali ada, Sofi ya. Nanti saya share ke teman-teman Iya untuk Pak, siap-siap. ya. Saya juga belum hatam semua sih, tapi sudah saya baca semua daftar isinya kali ini. Sisa-sisa Dikirim kuliah semua saya boleh dulu Pak, waktu yang e-learning design dibaca ya cukup di satu. Korea dulu ya. Jadi siapa tahu teman-teman bisa pelajari itu ya. Oke. Sampai sini dulu ya kawan-kawan ya. Sampai ketemu lagi. Tolong Terima kasih, dikerjakan Pak Wes. Selamat Terima assignment-nya siang. kasih Pak Wes. Safia. Nanti saya akan Makasih Pak buatkan Wes. rumahnya ya, Siap, Sofia. siap. Di sini. Iya Saya Pak, biasanya siap. ada asisten, sekarang nggak punya. Tapi kalau untuk S1 sudah punya asisten. Sofi dulu pernah jadi asisten saya soalnya. Oke. Udah ya, terima kasih ya teman-teman sekalian. Sampai Terima ketemu. kasih ya Pak. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.